Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini yang saya hormati Bapak Rahmat Syah selaku dosen pengampu mata kuliah umum adat budaya Aceh. Dan di sini dengan saya sendiri, Arsita Suri, nomor absen 01, NIM 2102020002, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya, yaitu nama-nama bulan Aceh dan perayaannya. Bulan yang pertama, bulan Ahsanusin atau bisa disebut juga dengan bulan Muharram. Bulan Ahsanusin yang bertepatan pada bulan Januari pada kalender Masehi atau juga bertepatan pada bulan Muharram pada kalender Hijriah. Bulan Ahsanusin atau Muharram San Usin Muharram, bulan pertama dalam hitungan masyarakat Aceh, dinamakan Ahsanusin karena dalam bulan ini memperingati syahidnya dua cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin dalam perang Karbala pada 10 Muharram. Untuk memperingatinya dibuatlah kenduri bubur atau dalam bahasa Aceh disebut kenduri Ibu Kanji. Berikut tata cara pelaksanaan kenduri Ibu Kanji. Poin pertama, kaum ibu-ibu memasak bubur di tungku besar yang biasanya disebut kenduri Asyura. Bubur tersebut terbuat dari tepung kanji yang dimasak dengan jagung, ubi, pisang, berbagai jenis kacang, nangka, daun pandan, dan santan sehingga ini rasanya manis. Setelah selesai dimasak, biasanya ibu-ibu langsung membagikannya kepada tetangga dan saudara-saudara. Namun sekarang lebih dilakukan di masjid. Bulan kedua, bulan Sapa atau bisa disebut dengan Sapa. Bulan Sapa atau bulan kedua dalam Hana Aceh dan bertepatan pada bulan Sapar dalam kalender Hijriah. Bagi masyarakat Aceh, bulan tersebut dianggap panas atau kurang baik, di mana dalam bulan ini masyarakat Aceh sangat menghindari acara-acara besar seperti mengawinkan anak. Pada bulan ini, masyarakat Aceh melaksanakan adat perayaan Rabu Abeh, adalah hari Rabu di minggu keempat dalam bulan tersebut, di mana dahulu masyarakat Aceh berbondong-bondong pergi ke laut untuk membuang sial atau disebut juga sebagai tolak bala. Berikut rangkaian acara perayaan Rabu Habe. Poin pertama, masyarakat berbondong-bondong datang ke laut untuk makan bersama sambil membaca doa sebagai penolak bala. Poin kedua, prosesi dipimpin oleh seorang engku atau ustadz, pemangku adat dengan membacakan doa-doa untuk menolak bala. Poin ketiga, setelah itu diadakan acara kenduri atau makan bersama dari bukula atau nasi di dalam bungkus dan engkot pujot atau lauk berupa ikan. Yang keempat, selanjutnya dilakukan ritual mandi kembang dan wangi-wangian. Bulan ketiga dan keempat, bulan Mulut Pon atau Ado Mulut atau bulan Tengoh, bisa disebut juga dengan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Dalam bulan ini, masyarakat Aceh memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal dengan menyelenggarakan kenduri di tiap-tiap rumah dan memasak aneka makanan, kemudian mengundang sanak saudara atau datang ke rumah. Beberapa kabupaten di Aceh melaksanakan kenduri Maulid ini di masjid atau menasa dan mengundang fakir miskin masyarakat sekitar dan bisa mencapai 10 hingga 20 kampung tetangga yang diundang. Kenduri Maulid berlangsung selama hampir 3 bulan lebih, yakni dimulai pada bulan Mulut Pon, Ado Mulut, dan Bungong Kaye. Tak heran, bulan Maulid bisa dibilang sebagai hari raya ketiga bagi masyarakat Aceh setelah raya puasa dan haji. Berikut rangkaian tata cara perayaan Maulid. Poin pertama, setiap masyarakat Aceh memasak makanan untuk dibagikan kepada fakir miskin, sanak saudara, dan tetangga sekitar rumah. Biasanya perayaan Maulid dilaksanakan di masjid agar semua masyarakat bisa berkumpul. Poin ketiga, pada saat perayaan Maulid dilakukannya makan bersama dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Poin keempat, dilanjutkan dengan dakwah yang dipimpin oleh Ustadz. Poin kelima, acara Maulid biasanya dihadiri 10-20 kampung tetangga untuk memanjatkan doa dan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bulan kelima dan keenam, bulan Bungong Kaye dan Boh Kaye atau Mulut Ake, bisa disebut juga dengan Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Dalam bulan ini, kenduri Maulid masih dilakukan dan dalam 2 bulan ini juga pohon-pohon
mulai berbunga dan berubah. Dan pada bulan ini juga dilakukan perayaan Kanduri Boh Kaye. Kenduri ini merupakan acara syukuran sekaligus tolak bala dengan menyajikan masakan berupa bubur yang dimasak dengan campuran berbagai rempah, sayur, dan buah-buahan. Bulan Rabiul Awal sampai dengan bulan Jumadil Akhir oleh masyarakat Aceh dikenal dengan bulan Mulut atau bulan Maulud. Diawali dengan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai 3 bulan berikutnya masyarakat Aceh sudah bisa menggelar Kanduri Maulud. Berikut tata cara pelaksanaan Kanduri Boh Kaye. Poin pertama, diadakan rapat di masjid terlebih dahulu untuk menentukan waktu pelaksanaan acara Kanduri Boh Kaye ini. Selanjutnya dilakukan pembersihan lahan dan tempat kanduri. Poin ketiga, mempersiapkan bahan kanduri Bungong Kaye dan Boh Kaye. Acara keempat, membacakan ayat suci Al-Quran. Cara kelima, pembacaan samadiyah dan doa. Dan keenam, pembagian hasil kanduri Bungong Kaye. Bulan ketujuh atau disebut dengan bulan Kanduri Apam atau Rajab. Dalam bulan ini, masyarakat Aceh mengadakan Taut Apam atau Kanduri Apam atau semacam kue serabi, di mana setiap rumah akan membuat kue serabit beserta kuahnya, biasanya semacam kolak seperti pisang atau nangka yang dimasak dengan santan. Kemudian dibagikan kepada tetangga atau dibawa ke masjid atau menasa untuk dibagikan kepada orang-orang yang lewat. Berikut rangkaian acara Kanduri Apam. Yang pertama, masyarakat membuat kue apam di masjid atau menasa. Yang kedua, tidak lupa dengan kuahnya yaitu kolak ubi, pisang atau nangka yang dimasak dengan santan. Yang ketiga, setelah itu dibagikan kepada masyarakat sekitar. Bulan ke-8 yaitu bulan Kanduri Bu atau Kanduri Bureat atau Sya'ban. Kanduri Bu atau bisa disebut dengan Kanduri Bureat biasanya dilakukan pada tanggal 15 Sya'ban. Masyarakat Aceh mengadakan Kanduri Bu ini pada siang hari atau malam hari. Hampir sama seperti Maulid, namun dalam rangka skala kecil karena biasanya kendurinya dibawa ke masjid atau menasa dan dibagikan kepada kaum laki-laki tua, muda, dan anak-anak warga kampung tersebut. Kemudian pada malamnya yakni malam Nipsu Sya'ban ada yang melaksanakan kenduri tersebut setelah sholat maghrib di mana bersama dan dilanjutkan berdoa. Berikut rangkaian Kanduri Bu ini. Yang pertama, warga memasak makanan di rumah masing-masing untuk dibawa ke masjid nantinya. Yang kedua, acara ini dilakukan sebelum menjelang bulan puasa Ramadan. Yang ketiga, Kanduri ini diadakan pada siang hari dan malam hari seperti Maulid, namun dalam skala kecil. Yang keempat, kanduri ini dibagikan kepada kaum laki-laki tua, muda, dan anak-anak warga kampung tersebut. Yang kelima, kemudian pada malamnya yakni dalam Nipsu Sya'ban ada yang melaksanakan kenduri tersebut setelah sholat maghrib, dimakan bersama dan lanjut berdoa. Bulan ke-9 yaitu bulan puasa atau Ramadan. Bulan puasa adalah bulan utama bagi umat muslim dan khususnya bagi masyarakat Aceh, di mana bulan tersebut lebih banyak digunakan untuk beribadah, mengurangi rutinitas pekerjaan yang tidak mendesak. Dalam bulan tersebut lebih banyak membaca kitab-kitab atau mutalaah, dan pada malamnya sehabis sholat tarawih dilanjut dengan tadarus atau mudaroh. Sebelum memasuki bulan puasa ini, masyarakat Aceh terutama sehari sebelum puasa melakukan tradisi mak mugang. Mak megang adalah tradisi memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu oleh masyarakat Aceh. Berikut rangkaian acara mak megang. Yang pertama, tradisi mak megang ini diawali dengan pemotongan hewan seperti sapi, kerbau, dan kambing. Yang kedua, setelah itu dimasak dan dibagikan kepada keluarga, kerabat, dan yatim piatu. Yang ketiga, tradisi mak megang ini dilaksanakan 3 kali dalam setahun yakni menjelang Ramadan, Idul Fitri. Bulan ke-10 yaitu bulan Uro Raya atau Hari Raya Syawal. Uro Raya atau Syawal yang dimana hari pertama dalam bulan tersebut dirayakan dengan sangat meriah sebagai bentuk kemenangan setelah sebulan puasa penuh. Diiringi takbir-takbir yang dimulai pada malamnya, sehingga pagi tiba,
Waktu sholat Id, seluruh masyarakat Aceh bersukacita dengan pakaian baru, kue-kue aneka rupa dan rasa, saling mengunjungi sanak saudara. Hampir semua masyarakat Aceh di perantauan kembali ke kampung halaman yang disebut dengan istilah mudik. Ada juga sebagian kampung di Aceh pada malam hari raya yang memasang meriam bambu dengan suara keras dan disambut oleh kampung tetangga dengan hal serupa. Bulan 11, bulan Maapet atau Burapet, atau bisa disebut juga dengan Zulkaidah. Kalender Hijriah, bulan Zulkaidah termasuk ke dalam salah satu dari 4 bulan istimewa. Bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan salah satu bulan-bulan yang dimuliakan atau Ashharul Harum, atau dikenal sebagai bulan haram. Bulan haram merupakan bulan suci yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian bulan ini diharamkan untuk melakukan perbuatan maksiat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kegiatan yang menonjol pada bulan ini. Bulan 12, bulan haji atau Dzulhijjah, dan bisa disebut juga dengan bulan Dzulhijjah. Bulan haji adalah bulan orang-orang yang mampu menunaikan ibadah haji ke Baitullah, di mana pada tanggal 10 Zulhijjah adalah Hari Raya Idul Adha. Sama seperti hari raya puasa yang dirayakan dengan meriah, dimulai pada malam dengan takbir memuji Allah, dan setelah salat hari raya dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Bulan Zulhijjah memiliki arti yang menunaikan ibadah haji. Maka umat Islam menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah pada bulan Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam berlomba-lomba menyisihkan sebahagian hartanya untuk membeli kambing, lembu untuk disembelih. Setelah sholat hari raya Idul Adha dilaksanakan dan 3 hari setelahnya atau yang kita kenal dengan hari raya Tasyrik. Berikut rangkaian acara perayaan haji di Baitullah atau Mekah. Yang pertama, memakai pakaian ihram. Yang kedua, niat. Yang ketiga, wukuf di Arafah. Yang keempat, mabit di Musdalifah dan Mina. Yang kelima, melempar jumroh. Yang keenam, tawaf di Ka'bah. Yang ketujuh, syai. Yang kedelapan, tahallul. Yang kesembilan, tertib. Berikut rangkaian acara perayaan kurban. Yang pertama, sebelum dilakukan kurban, panitia kurban mendata siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan daging kurban tersebut. Yang kedua, menyembelih dengan menggunakan pisau yang tajam. Yang ketiga, tidak mengasah pisau di depan hewan yang disembelih. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Yang keenam, menginjak kaki pada bagian leher hewan. Yang ketujuh, membaca bismillah. Yang kedelapan, menyebut nama orang yang berkurban. Yang sembilan, memastikan hewan itu telah disembelih dengan pasti. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.